Halo teman sekelas, selamat malam. Selamat datang di acara S-Class Learning Together because we are sekelas. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti seri yang sebelumnya, kembali lagi dengan saya, Elsia dari studio saya. Malam ini saya melihat nama-nama yang familiar nih, kayaknya banyak banget yang dari kemarin-kemarin tuh hadir lagi gitu. Keren antusiasmenya, mantap. Oke, ya, tapi saya juga mau menyapa ke teman-teman sekelas yang baru bergabung hari ini. Selamat datang. Sekilas tentang S-Class. Jadi S-Class adalah bagian dari SciTalks. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi desain ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya di DKI Jakarta. Nah, mungkin beberapa teman sekelas di sini ada yang udah lihat kemarin di Instagramnya studio saya, kita ada mini quiz yang membahas tentang Skybridge CSW, yang mana itu akan menjadi bahasan S-Class pada hari ini. Oke, nah jadi pada seri malam ini nih kita akan sama-sama menyimak pembahasannya lewat kisah dan cerita dari teman berbagi kita terkait Skybridge CSW yang berada di Kebayoran Baru. Nah, sebenarnya seperti apa sih integrasi yang tercipta di sana gitu kan? Terus dampaknya tuh sebesar apa sih bagi masyarakat? Nah, seru kan? Oke. Jadi untuk itu ya teman-teman yang mau bertanya nanti bisa langsung tanya di kolom chat aja. Karena nanti bagi 3 penanya terbaik berhak mendapat hadiah berupa saldo OVO atau GoPay sebesar masing-masingnya Rp200.000. Nah, jadi teman-teman sekelas dimohon untuk stay sampai akhir ya. Tidak lupa juga thanks to our sponsor, PT Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT, PT Ambal Akar, Sarana Jaya, dan PT Transportasi Jakarta. Oke, diskusi pada malam hari ini akan dimoderatori oleh Mas Tommy Arif, Board of Designer di studio saya. Oke, ya selamat malam Mas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kepada moderator kita, Mas Tommy, dipersilakan. Ya, terima kasih Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sekelas yang sedang bekerja, beribadah, dan juga belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa 5M. Atau teman-teman yang lagi bersantai sedang menikmati hidangan kurban, atau yang lagi nyari hewan kurban buat dikurbankan mungkin ya. Jumpa lagi bersama saya Tommy Arif dalam acara S-Class. Ruang kelas S-Class adalah di mana kita akan membahas spot-spot kejutan dan termutakhir di kota Jakarta yang akan kita bahas dari sisi ide, desain, dan juga kolaborasi. Nah, untuk seri keempat ini kita akan kembali membahas salah satu ikon urban Jakarta yang nantinya akan menjadi salah satu ikon integrasi juga, terletak di pusat pergaulan kaula muda Jakarta yang udah kesohor dari zaman dahulu. Nah, kalau kita ngomong tempat menarik Jakarta sekarang sudah banyak ya, hampir di seluruh penjuru Jakarta itu sudah ada tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi dan semua sudah terkoneksi dengan berbagai macam metode transportasi yang publik yang sudah sangat nyaman tentunya. Nggak hanya tempat-tempat tersebut, seluruh Jakarta sekarang sudah terhubung dan terkoneksi. Paradigma pembangunan kota Jakarta yang lebih memanjakan pengguna fasilitas umum, fasilitas publik juga terlihat dari bagaimana keseriusan pemerintah Jakarta untuk memperbaiki kualitas desain dan fungsionalitas dari fasilitas publik tersebut, terutama fasilitas publik yang menghubungkan satu titik dengan titik lain, misalnya seperti trotoar, jembatan penyeberangan, skybridge, jembatan penghubung, dan sebagainya. Salah satunya tentu di simpang CSW di Kebayoran Baru ini, menghubungkan antar moda integrasi yang termutakhir di Jakarta, ada MRT dan juga ada BRT yang dikelola oleh Transjakarta. Bentuk bangunan yang ikonik serta ada aktivitas-aktivitas baru di dalamnya menjadikan bangunan ini tidak hanya berfungsi secara fungsionalitas, tapi juga tentu memiliki nilai added value dan juga ikonik tersendiri bagi kawasan tersebut. Ingin tahu bagaimana kawasan tersebut bisa didesain sedemikian rupa? Nah, mari kita berbincang dengan teman-teman berbagi kita. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Hari Nugroho, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Pak Hari. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Salam sehat Pak. Semoga sehat terus Pak. Alhamdulillah sehat nih. Ya, mantap. Kayaknya masih di kantor. Enggak ya. Lalu ada juga Pak Yoga Adiwinarto, seorang Direktur Teknik dan Fasilitas Transjakarta. Selamat malam Pak Yoga. Selamat malam Mas Tommy. Ya, selamat malam Pak Hari. Malam Mas Yoga. Ya, selalu ya semuanya ya. Lalu ada Patricius
Marvin Dalimarta dan Benedictus Bagus Tantio. Biasa kita sapa dengan Pak Marvin dan Mas Bagus dari Studio Lawang sebagai desainer dari kawasan Simpang CSW ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Mas Tommy, Pak Hari, dan Pak Yoga. Malam Mas Tommy, Malam, Pak Hari, Pak Pak Yoga. Marvin, Mas Bagus. Ya, terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk kita bisa cerita-cerita lah tentang Simpang CSW ini yang udah mau jadi mungkin ya, tahap satunya ya, bisa dinikmati warga Jakarta ya. Saya pertama ingin ke Pak Hari dulu Pak. Bisa diceritakan nggak Pak, dalam konteksnya Dinas Bina Marga nih ya, permasalahan apa dan apa yang sedang dilakukan oleh Dinas Bina Marga terkait dengan masalah transportasi dan tentunya tentang Bina Marga lah di Jakarta ini Pak. Ya, secara umum ya infrastruktur jalan sudah cukup baik sih. Setiap tahun kan kita melakukan pemeliharaan rutin ya, pemeliharaan rutin maupun berkala. Hanya saja memang penambahan jaringan Jakarta ini kaitan dengan pemenuhan target ya. Kalau kita bicara target road ratio sesuai dengan RPJMD tahun 2017-2022 sebesar 0,0032% ini per tahun masih belum optimal. Kendalanya ya adalah ini proses pembebasan lahan tidak semudah yang kita bayangkan di Jakarta. Banyak sekali kan hal-hal yang tentunya berkaitan dengan masalah administrasi maupun tumpang tindih kepemilikan. Kan Jakarta memang agak rumit ya kalau pembebasan lahan, ini yang menjadi kendala. Namun demikian juga kita juga kaitan dengan missing link ya, jaringan jalan yang memang belum terhubung itu. Jadi sesuai dengan rencana kota ini tentunya menjadi PR Bina Marga juga. Jadi kita akan mengerjakan missing link jalan ini yang memang masih terkendala juga. Tentunya menjadi PR juga buat kita gitu untuk ke depan. Ya, Pak, kalau kita ngomongin, kita sekarang ke CSW-nya ya, Simpang Kebayoran, Pak. Nah, nanti Bapak bisa cerita nggak Pak tentang konsep, soalnya kan kalau ngomong Simpang CSW Kebayoran ini tidak jauh-jauh dari, kebayangnya kan TOD nih Pak ya, Transit Oriented Development. Nah, gimana tuh Pak dari Dinas Bina Marga sendiri, konsep penataan untuk TOD itu seperti apa Pak, kira-kira? Ya. Oke, jadi penataan TOD CSW ini kan kalau kita bicara... Kalian saya share aja gambarnya Pak ya, biar lebih mudah. Iya, jadi kalau kita bicara prinsip-prinsip penerapan transit oriented development, ya mungkin kita bicara konsep TOD deh. Itu pertama kan berjalan ya, walk. Yang kedua adalah bersepeda, cycle. Kemudian yang ketiga menghubungkan, connected. Yang keempat adalah moda transportasi umum, yaitu transit. Nah, ini konsep TOD. Yang kelima adalah pembauran, MIK. Kemudian yang keenam kepadatan. Yang ketujuh kerapatan, compact. Dan yang ke-8 adalah peralihan, shift. Ya, jadi dari konsep TOD ini tentunya ini akan menjadi satu integrasi antar moda yang nantinya akan memudahkan. Nah, contohnya ini penataan, nanti kita akan buat penataan kawasan transit oriented development di daerah Fatmawati Lebak Bulus. Di situ sudah tahu persis, di situ ada terminal MRT ya, Lebak Bulus MRT situ. Tapi di dalam kawasan Fatmawati CS itu kalau untuk menghubungkan dari orang dari Depok, dari jalan di Bogor, Tangerang maupun daerah Tangerang Selatan maupun ini, itu belum bisa mau menuju ke kawasan TOD-nya kita yang di Lebak Bulus. Makanya kita akan buat konsep TOD juga di situ, ya, dengan konsep yang tadi 8 prinsip tadi, walk, cycle, kemudian connected, transit, mix, density, compact, dan shift ini, sehingga nanti daerah Fatmawati CS itu akan menjadi kawasan TOD, sekaligus nanti di situ kan akan dibangun waduk juga menjadi kawasan wisata juga. Itu tentunya akan menjadi lebih baik menuju transportasi umum. Di situ nanti ada MRT, ada Transjakarta maupun yang lainnya. Nah, ini rencana kita, itu nanti akan kita buat kawasan Fatmawati itu menjadi TOD-nya juga sama, supaya nanti di situ kan di Lebak Bulus 1 kan itu ada Transjakarta. Nah, di sebelah atasnya nanti kan itu Lebak Bulus MRT. Itu nanti akan
tersambung. Karena di situ jalan tuh baru 3 meter. 3 meter maksimal 7. Padahal kalau kita bicara leadership itu minimal bahu jalan itu 13 meter. Jadi itu lebah berdua itu baru 3 meter, minimal itu 7 meter. Jadi artinya pergerakan daripada nanti untuk pengembangan kawasan TOD itu sangat ini. Makanya ini kita tahun ini sampai tahun depan akan kita garap itu menjadi kawasan TOD yang bagus, kemudian sekaligus menjadi kawasan wisata juga. Nah di sini kita Senin juga kita sudah buat TOD juga di situ antara KCI, Kereta, Transjakarta maupun Jaklingko. Kemudian Tanah Abang juga next kawasan Tanah Abang. Dulunya itu juga nggak terkonek antara KCI sama Jaklingko sama ojek online maupun yang lainnya. Akhirnya kita jadiin satu sehingga semua terkonektif. Jadi begitu orang dari Bogor, dari Depok datang itu sudah bisa ke Jakarta itu udah langsung memakai transportasi lain langsung bisa konektif gitu. Kalau dulu enggak. Nah, gitu. Jadi ini tentunya ini nanti kaitan dengan CSW itu termasuk itu saya juga sangat berterima kasih nih Mas Yoga juga sudah ini ya, apalagi Mas Marvin Mas Bagus yang bisa mendesain tadi itu telah menghubungkan antara Transjakarta dengan MRT. Dulu kan terputus tuh. Naik JPO tuh tangganya udah tingginya minta ampun. Kemudian mau turun pindah lagi ke MRT juga jauh. Sekarang begitu itu jadi, alhamdulillah masyarakat senang sekali begitu mau masuk dari trotoar ya naik lift itu langsung MRT bisa langsung naik ke Transjakarta. Ini sangat luar biasa. Inilah model-model integrasi atau TOD yang memang arahan dari Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Ya. Demikian Mas. Saya lihat kata kuncinya memang keterhubungan dan juga integrasi ya Pak ya pastinya. Ya betul. Ya. Nah sekarang saya mau ke Pak Yoga dulu nih Pak. Ini kadang kan teman-teman nih kalau bikin istilah nih suka kayaknya semua orang tahu gitu ya. Bisa jelaskan dulu nggak sih Pak, simpang CSW itu apa sih sebenarnya Pak? Oke, makasih Mas Tommy. Selamat malam ke Bapak Ibu semua. Ini terima kasih sudah diundang ini di acara yang sangat berharga ini dan juga mungkin buat kami dari Transjakarta sebuah kebanggaan lah kami bisa dikasih waktu untuk menjelaskan apa itu CSW. Mungkin saya di sini juga mewakili teman-teman semua di Transjakarta karena kan saya cuma perwakilan aja lah gitu dari di belakang saya banyak teman-teman di Transjakarta bahkan dari kontraktor pun juga untuk berusaha mewujudkan tadi ya visi dari Pak Gubernur dan juga desain dari Pak Marvin dan juga Pak Bagus gitu. Kalau CSW saya mungkin nanti Pak Marvin aja yang jelasin apa panjangannya apa. Saya sampai sekarang susah ngomongnya bahasa Belanda gitu. Tapi gini, nanti Pak Marvin yang udah jelas banget lah nanti. Cuman kalau saya sih sekarang lagi pengen ngomongnya CSW itu justru malah ini usulannya dari Pak Marvin yaitu Cakra Selaras Wahana. Nanti juga bisa dijelasin apa artinya gitu. Tapi memang gini, kalau tadi disebutkan CSW itu adalah bangunan yang ikonik. Itu bukan goalnya sebenarnya. Itu adalah kami bilang mungkin side effect. Kalau kita dari sayembara, kita bisa mendapatkan ide dan juga brain atau otak-otak yang banyak sekali gitu ya. Itulah sebenarnya sebuah side effect-nya. Tapi yang dikejar itu dari zaman Pak Anies bahkan sebenarnya dari mulai kampanye. Pak Anies itu sudah menekankan dan CSW itu spesifik karena memang itu cukup monumental di mana ada koridor Transjakarta yang paling banyak angkut penumpang yaitu koridor 1 itu rata-rata mungkin sekarang sekitar 100-an ribu lah sebelum pandemi. Lalu juga ada MRT koridor rute 1 juga Blok Lebak Bulus Bundaran HI. Nah, jadi missing dari konektivitas ini itu menjadi catatan penting. Nah, yang kedua juga masalah aksesibilitas. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan di video bahwa goal-nya itu yang jelas adalah bagaimana membuat orang itu bisa mengakses halte yang tingginya itu 23 meter atau 45 meter dari permukaan laut. Jadi ini kalau kita riset sedikit itu di Transjakarta, ternyata ini adalah halte tertinggi in terms of
DPL-nya gitu dari permukaan laut itu dia cukup yang tertinggi 45,2 gitu kalau nggak salah. Nah, terus juga 23 meter itu dari permukaan jalan, sehingga kita waktu itu sebelum dibangun fasilitas integrasi ini itu perlu tangga 117 anak tangga. Kalau naik itu ya ada jedanya dikit lah. Jadi kalau naik sampai ke lantai 5, jadi itu dia kita bilangnya ada 5 lantai saat ini. Nah, itu cukup tinggi. Jadi sampai 117 itu biasanya kita harus berhenti dulu di beberapa level. Makanya dari mulai tanggal kalau salah koridor 13 itu tanggal 17 Agustus 2017 sampai sekarang itu belum dioperasikan. Dan itu sengaja memang karena akses yang tadi 117 anak tangga, siapa juga yang mau naik ke sana. Mungkin turun masih lebih oke, tapi kalau naik itu udah pusing juga, dan udah pas naik dia mau nyambung ke MRT atau mau naik ke koridor 1 nggak bisa gitu. Nah, jadi ini sebenarnya semua permasalahan itu ditumpuk jadi satu. Nah, makanya pada saat itu akhirnya keputusannya dari Pak Gubernur Pak Anies dibikinlah sebuah sayembara supaya tadi bisa menjaring sebuah ide-ide. Ini juga di sini ada pencetus sayembaranya itu Pak Temi, Pak Her Pratama, yang dulu juga kalau nggak salah ketua IAI Jakarta ya, itu yang ngawal terus ini konsepnya dari mulai sayembara terus sampai desain dan juga sekarang. Jadi memang ini konsep yang diusung dan ini mungkin bisa dibilang contoh bagus gitu, ada contoh sukses juga di mana sayembara ini benar-benar bisa menghasilkan hal yang bagus. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang ada di CSW? Sekilas mungkin saya cuma bilangnya adalah gampangnya tadi yang di video adalah kita menggabungkan mungkin koridor 1, koridor 13. Saya setel sekalian Pak ya. Mungkin tadi boleh. videonya mungkin ya. Saya kebayang nih. deh. Nanti pada kebayang yang mana ya? Betul. Bentar ya Pak. Boleh kita run through sedikit aja, ini cuma semenit sih, nanti sambil saya jelasin deh. Oke. Nah, ini dia nih. Ini kayaknya belum jadi. Mati lagi. Jadi ya selama setahun terakhir lah kita nih berjibaku untuk bisa membangun CSW. Sebenarnya CSW sudah bisa dijalankan, dan juga bisa dikunjungin gitu ya. Tapi mungkin saat ini tunggu dulu deh sampai kasus kita turun gitu dan juga jumlah vaksinnya naik. Ini mungkin putus-putus ya, Mas Tommy ya? Iya, kalau di... Oke, ya ini saya sekilas aja deh, sambil jalan nanti. Jadi memang ini yang sekarang yang goalnya itu adalah tadi konektivitas koridor 1, koridor 13 dan juga MRT. Nah, namun kan tadi, jadi bagaimana kita mengakses ini? Itulah akhirnya dibikin kita namakan sebenarnya fasilitas integrasi CSW. Jadi bangunan 5 lantai yang dia bukan hanya berfungsi sebagai halte, tapi ada macam-macam. Ada co-working space-nya, ada area komersialnya, bahkan ini sebenarnya contoh kita pertama juga untuk area komersial untuk bisa membangun kita bilangnya pendapatan di luar tiket. Jadi juga di sini kita tekankan sekali beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung pelayanan seperti ada toilet, bahkan toiletnya pun juga kita bikin toilet difabel. Ini mungkin bisa jadi pertama yang ada di Transjakarta untuk toilet difabel. Kalau MRT memang sudah standarnya, untuk di kita memang masih baru. Lalu juga musola juga sudah ada di beberapa halte, tapi memang ini yang cukup cukup besar lah. Jadi ada pemisahan antara pria dan wanita. Nah, ini yang sebelumnya. Jadi bahkan dulu ada meme-nya itu dari internet gitu, dari Twitter, bilangnya tuh ini foto the rate gitu, orang terus mau naik di koridor 13. Nah, jadi memang itu menggambarkan challenge-nya untuk bisa naik ke koridor 13. Nah, ini yang beberapa, mungkin cukup kali ya Mas Tommy ya ininya videonya. Jadi itu mungkin Mas Tommy yang kata kuncinya memang di sini adalah integrasi. Jadi ini integrasi, mungkin kalau dibilang apa sih sebenarnya the whole story-nya. Kalau the whole story-nya mungkin gini, ini adalah usaha atau effort untuk kita, kalau bahasanya Pak Anies mungkin bisa dibilang memperbaiki kesalahan di masa lampau. Gitu. Jadi kita tidak mengutuk apa yang ada di masa lampau dulu, tapi kita mencoba untuk memperbaiki. Jadi pembangunan atau perencanaan MRT, terus juga koridor 13 yang memang dibangun setelah ada koridor 1, ini tidak pernah membuat integrasi menjadi mindset-nya. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bagaimana ceritanya kita yang sudah ada, kita coba perbaiki.
memang akhirnya ongkosnya cukup besar. Jadi dari dari sisi cost secara finansial gitu ya, maupun juga cost secara tadi banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus kita secara ruang pun juga mungkin harus banyak yang kita korbankan. Nah, jadi memang ini yang menjadi catatan gitu ya, bahwa yang tadinya itu menjadi titik yang paling buruk untuk integrasi, mungkin sekarang bisa kita ubah menjadi titik yang paling bagus untuk kita menjadi contoh integrasi. Nah, harapannya ke depannya ini menjadi juga inspirasi bagi pengelola moda-moda transportasi baik di Jakarta maupun di Jabodetabek untuk bisa tadi memastikan integrasi tadi terus ada. Tadi seperti disampaikan Pak Hari, konsepnya Pemprov saat ini benar-benar misinya adalah untuk mendukung adanya integrasi yang tadi Tanah Abang, terus juga Juanda, Senen, dan lain-lain. Jadi menurut saya CSW pun juga menjadi salah satu tonggak kebangkitan tadi itu. Jadi supaya nanti ke depan-depannya ketika ada moda-moda baru, nanti mungkin ada LRT, mungkin ada MRT tahap berapa segala macam, integrasi harus menjadi pusat atau menjadi fokus dari pembangunan transportasi massal ini. Ya. Mungkin itu Mas Tommy sekilas dari saya. Kalau saya naik 100 anak tangganya di Cipulir Pak dulu Pak. Yang halte Cipulir tuh Pak. Iya. itu saya tuh ngerasain. Tapi dia gabung sama mall ya itu ya. Iya, tapi itu gabung mall jadi bisa naik eskalator dan sebagainya lah. Ya. Oke, sekarang kita ke Pak Marvin nih Pak. Nah, Pak Marvin dan Mas Bagus. Ini kan dari Sayembara nih. Pemerintah DKI ini luar biasa loh Pak. Fasilitas publik disayembarakan tuh jarang-jarang tuh kan. Nah, itu bisa diceritakan nggak Pak? Awalnya ikut sayembara, terus bagaimana approaching desainnya, pendekatan dan bagaimana pengembangan ide-ide awal dasarnya akan pengembangan simpang CSW ini Pak. Bisa ceritakan sedikit Pak. Baik, terima kasih Mas Tommy dan juga selamat malam semuanya. Satu kehormatan dan kebanggaan juga ya untuk kami diberi kesempatan untuk menjelaskan mungkin visi atau pemikiran-pemikiran di balik CSW ini gitu, dan kami juga sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan baik oleh Pemprov maupun dari PT Transportasi Jakarta gitu yang memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan, dan luar biasa sih prosesnya itu juga. Kami merasakan ini satu kesempatan yang mungkin nggak sering-sering gitu ya bisa kejadian, dan satu trust yang diberikan kepada kami dalam development itu juga oleh PT Transjakarta juga sangat baik gitu, sehingga karya ini pun bisa terbangun dengan baik. Mungkin waktu 2018 itu ada undangan terbuka ya untuk sayembara untuk menyikapi yang tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Yoga gitu. Dan di situ kami mengikuti sayembara dengan, mungkin Bagus bisa share yang KAK-nya waktu itu. Oke, langsung ke KAK aja. Ya seperti ini. Jadi ya untuk menyambungkan, kemudian juga untuk mengharmonisasikan desain dengan kondisi existing, dan juga menciptakan desain ruang komersial. Nah, jadi di awal itu kami lihat ke lokasi, dan waktu kami lihat di lokasi, mungkin tetap foto yang sebelumnya aja dulu, Gus. Waktu kami lihat ke lokasi itu, kami merasakan ada satu ketidaksambungan ya, atau tidak integrasian. Dan juga pada saat kami berdiri di simpang CSW ini yang aslinya itu disebut sebagai, atau kesingkatannya adalah Centralistic Weather Bow, itu dulu. Jadi waktu tahun 40 setelah pos kemerdekaan ada ini sedikit latar belakang, ada rencana untuk membuat sebuah kota satelit gitu dari Jakarta, dan itu itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang waktu itu ada boom kebutuhan yang cukup tinggi, dan kemudian Kebayoran Baru ini dibuat untuk menjadi kota satelit pertama di Jakarta waktu itu gitu. Dan Centralistic Weather Bow ini adalah satu badan yang ditugaskan untuk mengembangkan Kebayoran Baru ini. Sedangkan untuk perencananya waktu itu adalah Pak Susilo, yang adalah urban planner pertama kita di Indonesia gitu. Dan dan di sini kami melihat kalau begitu banyaknya infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang mungkin keras gitu, dan juga
besarnya simpangan ini membuat pejalan kaki itu, saya waktu itu pada saat berjalan kaki di situ merasa tidak nyaman, gitu, merasa tidak nyaman karena besarnya dan juga karena banyaknya konkret jungle gitu ya, atau struktur-struktur infrastruktur ini yang membuat merasa rasanya di sini tuh perlu diperhalus gitu tekstur kotanya, ruang kotanya. Jadi dari situ kami kemudian mencoba untuk pendekatannya adalah pendekatan sejarah, Mas. Jadi kami mencoba untuk meresearch kira-kira dulu identitas dari kawasan ini itu apa sih gitu. Dan karena kami merasa karena identitas dari kawasan ini sepertinya hilang, maka ya ini jadi dulu di tadi yang sempat saya sampaikan didesain oleh Pak Susilo dengan dan menggunakan prinsip The Garden City, dan kalau kita lihat lebih dekat di simpang CSW itu, mungkin bisa di zoom Gus. Oke, itu sebenarnya aslinya ada bundaran gitu, dan bundaran ini seiring berjalannya waktu hilang gitu, dan mungkin itu yang kami coba untuk angkat dan hadirkan kembali si bundaran itu, karena bundaran ini sebenarnya adalah identitas dari kawasan ini yang mungkin kalau misalnya kita juga familiar dengan bangunan ASEAN itu, sebenarnya bangunan ASEAN itu merespons si bundaran itu gitu. Jadi hilangnya bundaran, kemudian adanya infrastruktur baru yang notabene membuat si simpangan ini menjadi keras gitu ya, dan persimpangan ini juga menjadi tidak nyaman lagi untuk para pejalan kaki, maka kami berangkat dari itu gitu. Lanjut. Dari situ kemudian CSO itu kemudian menjadi apa? Apakah identitasnya gitu? Karena identitasnya hilang, maka nilai dan juga nilainya mungkin menurun gitu, dan kami mencoba untuk merebranding kawasan ini menjadi Cakra Selaras Wahana. Kami coba untuk proposalkan itu dulu dan diterima, dan ini harapannya adalah setelah ini menjadi setelah integrasi ini terjadi, maka nilai dan juga integrasi dan juga identitas kawasan ini boleh kembali naik, baik kini maupun nantinya. Jadi inilah mungkin Cakra Selaras Wahana itu singkatannya adalah cakra atau lingkaran yang menghubungkan secara setara atau selaras antar moda atau wahana. Dengan demikian simpang CSW akan dikenal sebagai interchange transportasi massal yang relevan dengan tata kota Kebayoran Baru masa kini dan yang akan datang. Itu secara mungkin secara pendahuluan, mungkin Mas Bagus bisa menjelaskan konsep makro dari desain ini. Oke, jadi menambahkan saja terkait dengan konsep makro ya. Jadi tadi sempat Mas Tommy tanyakan terkait bagaimana ide kawasan ini bisa seperti ini gitu ya. Nah, pertama kita itu dalam desain sebagai arsitek biasanya umum memulai sesuatu itu dari skala makro terlebih dahulu. Apa sih yang secara prinsip-prinsip makro yang ingin kami bawakan pada waktu itu? Nah, salah satu prinsip yang memang kita coba tawarkan secara utama adalah bagaimana paradigma dalam berkota, dalam sebagai penduduk kota itu kita tawarkan yang memang menjadi paradigma humanis. Bagaimana bahwa kita ingin mengedepankan manusia, terutama pejalan kaki dan pengguna transportasi umum. Bagaimana dari pengguna transportasi umum bisa saling terhubung, bisa saling istilahnya berorientasi, berganti antar moda, pejalan kaki menyeberang dari satu sudut jalan ke sudut yang lain dengan enak, dan lain sebagainya. Ini salah satu prinsip, dan kita juga coba nanti kita terapkan, dan bahkan Dinas Bina Marga sejak tahun 2015 didirikan juga telah banyak gitu, maksudnya menerapkan paradigma ini. Nanti Pak Hari juga mungkin punya banyak pengalaman terkait hal itu. Oleh karena itulah kita juga nanti ketika teman-teman atau rekan-rekan atau warga Jakarta nanti berkunjung ke simpang ini, teman-teman dan rekan-rekan akan menjumpai ya penerapan dari paradigma ini gitu ya. Mulai dari jalan yang nanti dinaikkan gitu ya, speedable, pedestrian yang terintegrasi gitu ya. Jadi maksudnya pedestrian terintegrasi itu bagaimana ya
pada waktu itu memang usulkan ditutup, tapi kemudian nggak bisa. Jadinya memang simpang yang besar ini kita coba perkecil gitu ya, tapi tetap nyaman. Jadi nanti kalau di lokasi kita nanti bisa melihat lajur belok kirinya untuk mobil itu nanti bisa naik gitu ya, naik. Jadi pedestrian, pejalan kaki untuk menyeberang itu juga tetap aman dan nyaman. Gitu. Bahwa penerapan paradigma bahwa pejalan kaki dan pengguna transportasi publik itu benar-benar diterapkan. Lalu juga ada wayfinding yang juga tampaknya PT Transportasi Jakarta bekerja sama dengan beberapa komunitas yang memang cukup aktif terlibat dalam mendesain petunjuk-petunjuk kawasan. Oh, ini wayfinding-nya didesain oleh komunitas ya? Atau ada kolaborasi lagi ya gitu ya? Nanti mungkin Pak Yogi yang bisa menjawab ya. Siap. Terkait itu. Tapi menarik soalnya. Pada prinsipnya ketika itu kami hanya menawarkan gitu ya. Maksudnya bagaimana ini bisa secara konsep, secara gagasan bisa seperti itu. Gitu. Lalu juga kita ingin yang tentu misi yang paling utama adalah rajut antar moda gitu ya. Jadi itu salah satu yang memang misi utamanya. Bahkan dahulu itu sempat dibuat tahap 1 gitu ya. Tahap 1 itu utamanya adalah menghubungkan antara Transjakarta yang di TSW atas gitu ya dengan MRT ASEAN yang kemudian berkembang di tahap berikutnya hingga akhirnya ada 4 halte ya sekarang. Lalu kita juga ada harapan ini nanti juga mungkin akan kami jelaskan juga nanti di sesi-sesi terakhir. Tapi ada juga harapan bagaimana kota gitu ya, kawasan di sekitarnya itu nanti bisa lebih terbuka, lebih permeabilitas. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak private owned public space gitu ya, lahan-lahan publik yang dimiliki oleh privat, sehingga kawasan ini yang dahulu sempat difisikkan oleh Pak Susilo gitu ya sebagai rencana kota pertama, urban planner dan sekaligus urban design Indonesia pertama sebagai garden city itu bisa terwujud. Kurang lebih itu sih secara makro ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sorry, satu lagi yang terakhir, bangunan ini gitu ya. Tadi sempat dijelaskan oleh Pak Yoga juga bahwa kita memang tidak pernah berharap ini menjadi suatu bangunan yang ikonik. Dari awal kami mencoba sampaikan bahwa mentok-mentok gitu ya, bangunan CSW ini menjadi gerbang kedua gitu. Gerbang kedua dari kawasan Kebayoran Baru. Karena di sisi utara dari simpang ini adalah gerbang pertama Kebayoran Baru, yaitu Bundaran Senayan. Jadi kita tidak mau menyaingi itu. Oleh karena itu nanti dalam penjelasan nanti kita bisa mengutarakan berbagai masukan dari para ahli bangunan gedung, dari dewan-dewan juri, bagaimana bangunan ini bisa tampil dengan seringan dan setransparan mungkin gitu, agar menghormati konteks kota yang sudah ada. Ini secara kasat mata gitu ya, memang bangunan ini merespon sejarah, historical dan lain sebagainya ya. Betul. Nah, sekarang saya mau ke Pak Hari nih, Pak. Sebenarnya ada nilai-nilai tertentu nggak sih, Pak, dalam guideline desain dari Bina Marga terkait, sekarang kan banyak nih jembatan penyeberangan, udah bagus-bagus tuh, Pak. Jembatan penghubung, trotoar, nah itu ada nggak sih, Pak, nilai-nilai yang ingin dimasukkan, diinjeksikan, termasuk yang di simpang CSW ini, Pak, baik budaya, sejarah, atau histori tertentu, Pak? Bisa cerita nggak, Pak, nih, Pak, dari Bina Marga, Pak? Masih di mute, Pak, maaf, Pak. Terima kasih. Jadi memang kita setiap membangun suatu desain bentuk bangunan, ya pertama kan kita punya konsep ide dulu, konsep ide gagasannya ini apa nih, mau diapain gitu. Dulu kalau kita bicara JPO itu kan hanya tempat untuk menyeberangkan orang, kota, selesai urusan gitu. Tapi tidak dilihat dari konsep idenya. Artinya kan kalau kita bikin satu bangunan itu kan kita lihat ceritanya, historicalnya dulu. Tadi seperti Mas Bagus sampaikan, historicalnya apa sih di wilayah itu. Sama nanti kalau kita buat JPO, historicalnya ada. Contoh mungkin bisa dilihatkan JPO di
mana yang di daerah Pasar Minggu lah, Pasar Minggu. Di Pasar Minggu konsepnya di sana itu apa? Oh, kental dengan budaya Betawinya gitu. Berarti kalau budaya Betawinya apa nanti yang akan kita masukkan unsur-unsurnya? Berarti nanti konsep budaya Betawinya apa? Oh, apakah nanti bentuk sopi-sopinya, ataukah bentuk gigi balangnya, atau apa? Mungkin di-share yang di dasar konsep penataan JPO di Jakarta. JPO ya Pak ya, sebentar Pak. JPO. Terus yang JPO, konsep penataan JPO. Ya ini Pak. Nah itu ya. Jadi apa? Ya, memang di dalam aturan mainnya di Perda pun juga ada jelas di Perda 4 nomor 2015 tentang pelestarian budaya Betawi maupun Pergubnya ya 2029. Jadi kita buat konsep desainnya dulu. Kita mau masukkan unsur orang Betawi apanya? Apa gigi balangnya atau motif rangkan Betawi atau motif sop-sopnya atau tumpal atau lainnya. Jadi memberikan begini. Nah, pada saat kita membangun fasad bangunan tersebut, kita juga berdiskusi dengan Bang Idoy, yaitu dari Lembaga Kajian Betawi ya LKB. Gimana nih? Oh, kalau seandainya ini berarti kita ke bentuk sopi-sopinya atau batik tumpalnya aja yang kita desain gini-gini. Nah, dari kolaborasi itulah menghasilkan narasi. Kita narasikan dari ide cerita daerah Pasar Minggu itu dulunya apa, mungkin kayak kemarin di flyover Tanjung Barat ya sama Lenteng Agung. Oh, dulunya ada kelenteng agung yang besar, kemudian kita arsitektural bentuk akhirnya bentuk JPO-nya seperti demikian. Jadi dari ide gagasan itu kita narasikan, baru kita bangun fasad bangunannya. Nah, tentunya ini menjadi nilai-nilai yang bagus ya, artinya JPO sekarang ya, next ya, bentuk-bentuk sekarang. Coba next, lanjut ke paparan berikutnya. Nah ini, jadi setiap JPO yang kita bawa itu pasti punya ide narasi gagasan. Seperti di Suparmo Timur, kita tonjolkan ke gigi balangnya di atap JPO. Kemudian yang di Jelembar, JPO Jelembar Barat, Basake gigi balangnya. Next. Nanti semua akan bentuk nih yang di Pasar Minggu tadi. Di Pasar Minggu tadi kita mat gigi balang maupun warna hijau kuning sebagai warna Betawinya. Kemudian yang di Tanjung Barat, motif batik tumpalnya yang lift. Jadi sekarang JPO sekarang tidak hanya sebagai tempat menyeberang, tapi juga tempat disabilitas kita masukkan. Karena setiap JPO yang kita bawa sekarang ada liftnya. Jadi ada liftnya, kemudian pengaman nyaman aman ada CCTV-nya, kemudian bentuk-bentuk JPO-nya akan beda-beda setiap wilayah. Next, coba. Nah ini seperti yang di Senen. Itu Senen itu kan dulu seperti kawasan kumuh, padat, kriminalitas tinggi, akhirnya begitu kita bentuk semacam kayak ombak begitu, ini seolah-olah mengalir bahwa Senen itu tidak akan macet lagi. Ternyata Simpang 5 sendiri kan sudah lancar, walaupun dari beberapa arah tetap itu lancar. Liftnya kita buat seperti batik tumpal. Nah, ini juga kita kolaborasi dengan teman-teman LKB yang di sananya di dekat atrium itu pakai gigi balang. Ya, next. Lanjut. Nah, ini kita yang di Lenteng Agung. Beda lagi. Motifnya itu kalau malam itu ya, itu dengan kita sini dengan lampu RGB, bentuknya seperti DNA. DNA itu kayak urat nadi manusia ya, itu menjadikan identitas ya. Identitas bahwasannya itu memang kekompakan masyarakatnya luar biasa. Jadi di situ juga ada nanti seperti di parapennya nanti ada juga kayak kembang Tanjung umpamanya itu yang Tanjung Barat. Jadi semuanya itu ada nilai historicalnya, kemudian kita konsepkan, akan kita buat, kemudian terakhirnya baru kita tentukan fasad bangunannya. Jadi ide-ide itu memang kita mulai dari awal perencanaan dulu. Ini seperti ini kita paparan itu sampai 7 kali. Sekali, 2 ya sampai 7 kali, oke, baru bangun. Gitu. Jadi kita nggak sembarangan. Jadi setiap orangnya pasti punya pengalaman baru. Ya. Saya nyebrang di JPO Tanjung Barat begini. Saya nyebrang di Lenteng Agung begini. Di Pasar Minggu begini. Jadi setiap orangnya nyebrang itu beda-beda gitu loh. Jadi orang nyebrang-nyebrang terus, Pak ya? Ya? Nyebrang-nyebrang terus nanti orang. Bolak-balik, Pak. Di samping nyebrang dia pasti selfie-selfie gitu loh. Next, coba lanjut. Udah Pak, ini udah ke underpass ini. Underpass ya.
Ya. Jadi artinya sekali lagi, jadi dari sisi arsitekturalnya itu benar-benar. Ya. Jadi saya minta coba deh, yuk kita diskusi. Tidak hanya sebagai tempat nyebrang aja, tapi sebagai tempat pengalaman baru bagi penyeberang. Jadi bisa santai, bisa selfie, bisa nyaman, dan di situ dilengkapi tempat jalannya aja dari Conwood kita coating, jadi kelihatan bersih mengkilap. Kemudian ada CCTV, kemudian ada lift, ada semuanya lengkap. Jadi artinya orang merasa nyaman dan aman. Itu aja. Jadi kayak seperti CSW tadi, coba bayangin kalau dulu nggak dibangun CSW itu, orang mau naik aja udah awang-awang. Iya, Pak. Gila. JPO aja tingginya kayak begitu. Ngelihatnya Saya juga aja orang pegel, Pak. mudanya. Iya kan? Sekarang saya sungguh luar biasa. Artinya di CSW udah nyaman, aman, terus mengintegrasikan luar biasa gitu loh. Orang udah benar. Jadi artinya memang tadi seperti Mas juga bilang, kita tidak mengutuk pekerjaan yang dulu, tapi memperbaiki. Tapi memang ongkos memperbaiki mungkin lebih mahal. Makanya sekarang dengan konsep kita udah tahu bahwasanya ongkos perbaikan lebih mahal, mendingan sekarang kita buat konsep yang bagus dulu. Kita buat Indonesia ini sehingga apa? Besok lagi nggak diperbaiki. Jadi artinya apa? Konsep itu udah bisa berjalan terus. Mungkin demikian, Mas. Oke. Sekarang saya mau ke Pak Yoga nih, Pak. Pak Yoga nih kita lihat semacam thing baru ya, kalau rakyat Jakarta gitu, kalau sekarang kan fasilitas umum bagus-bagus nih, Pak, dijadiin tempat wisata kan, Pak, bukan sih foto-foto, orang seneng gitu loh, Pak, fasilitas publiknya bagus gitu, jadi destinasi lah. Mungkin kita kekurangan destinasi kali di Jakarta, jadi fasilitas publik bagus jadi destinasi gitu. Di teori Duku Atas juga gitu kan, orang ke situ wah foto-foto nih, kayaknya di CSO ini salah satu yang akan jadi seperti itu, Pak. Tadi salah satu tor dari sayembaranya itu jelas tuh, Pak, memasukkan unsur komersial, Pak. Komersial berarti kan Bapak ingin ada orang ke situ kan, ke situ untuk menikmati komersial itu, entah itu aktivitas apa gitu kan ya. Yang saya ingin tanyakan itu, seperti apa sih Pak aktivitas komersial apa yang ingin diinjeksikan ke situ, selain untuk juga menambah pemasukan di luar tiket tadi tentunya, Pak ya. Ada nggak aktivitas-aktivitas tertentu yang akan bisa dinikmati warga Jakarta di situ, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak, kalau di CSW, Pak ya. Oke, makasih Mas Tommy. Ya, jadi gini, sebenarnya bukan tujuan dari kami, dan juga mungkin juga bukan tujuan dari Mas Marvin sama Mas Bagus, untuk membuat CSW itu menjadi new attraction. Karena fungsi kita adalah tetap fokus ke transportasi. Nah, kita ini sebenarnya mencoba dengan menghadirkan adanya fasilitas tambahan. Tadi kan kalau yang basicnya dulu gitu ya, tadi kayak musola, terus juga toilet, dan bahkan kita juga bikin ada nursery room, ruang menyusui juga di situ. Jadi kita pengen memastikan bahwa pelanggan kita ini mencoba untuk difasilitasi dulu untuk basic needs-nya. Nah, namun kita juga melihat bahwa pelanggan ini kebutuhannya apa gitu. Kita juga udah bikin dari customer, ada voice of customer juga lah, bahwa sebenarnya retail, jadi di luar dari yang basic needs tadi itu, musola, toilet dan lainnya, ternyata komersil atau barang yang bisa mereka beli selama perjalanan tanpa harus mereka keluar lagi, seperti mungkin kayak di stasiun-stasiun MRT kan ada tuh kayak di Bundaran HI, Duku Atas itu kan juga ada anti-ends, Starbucks dan lain-lain. Nggak apa saya sebut merek ya. Nah jadi maksudnya itu yang sebenarnya kita coba hadirkan, bahwa pengalaman atau journey untuk commuting ini itu kita enhance gitu. Nah, dengan menghadirkan beberapa unsur-unsur komersial. Nah, namun ini bukan hanya komersial semata. Jadi ini pun juga kita coba untuk bangun sebagai meeting point, atau tadi yang kayak semacam melting pot kan di sana. Jadi ada juga di kami nanti itu ada coworking space. Coworking space-nya kadang-kadang kan gitu kan, aduh kita perlu nih untuk ketemu sama orang sebentar aja deh, cuma setengah jam gitu. Tapi malas untuk cari tempat yang jauh. Nah, jadi selama ini kan tempat COD, Pak. Pengguna angkutan umum tuh kurang difasilitasi hal seperti itu. Nah, makanya kita coba hadirkan juga di situ ada coworking space di sana. Nah, namun juga kita juga pengen pastikan bahwa tempatnya ini memang cukup ideal gitu untuk kita menghabiskan, at least ada rehat lah di sana. Jadi dari tempatnya Pak Marvin memang sudah menyediakan juga ada tempat-tempat yang bisa dibilang mungkin kayak bisa dibilang third space juga, atau juga kayak tempat hiburan dan lainnya. Jadi ada semacam stage atau apalah yang dibangun di sana. Tapi bukan stage panggung ya, artinya hanya area aja.
di mana itu bisa ruang untuk berekspresi. Nah, mungkin tadi kalau saya kalau nanti ditanya, saya udah nyiapin jawabannya, tapi ternyata nggak ditanya. Yang tadi masalah apa aksen-aksen Betawi dan lainnya, kenapa itu tidak dihadirkan di CSW gitu kan? Kita juga udah pernah tuh, kita tadi Pak Ari sebutkan apa Bang Idoy gitu, kita juga udah sempat diinterogasi dengan beliau, tapi akhirnya jawaban kita, karena kita ingin mempertahankan desainnya gitu ya, jadi dari arsitek dan juga dari Transjakarta sama-sama visinya. Jadi dari arsitek sudah memperhitungkan adanya space yang nanti itu juga bisa kita coba tawarkan untuk creative hub atau creative place gitu. Jadi kayak untuk nanti seandainya ada komunitas ingin nge-chat atau apa, jadi memang ada di JPO-nya sendiri, di cakranya sendiri itu sudah ada tempat yang akan kita siapkan untuk kanvasnya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang kalau dilihat sih tadi CSW tadi, jadi komersilnya sendiri sebenarnya bukan end goal-nya, tapi karena ada opportunity di sana, dan kita juga pengen menaikkan kelasnya Transjakarta atau sebenarnya kelas pengguna Transjakarta. Karena gini, ada kesan ini ya mungkin udah public secret lah ya, jadi di mana kalau kita melihat orang itu pengguna angkutan umum terutama yang menggunakan bus itu masih dianggap sebagai pengguna angkutan umum kelas 2. Gitu. Kita sering sekali bahkan kita kayak dikalahkan ketika wah ini ada MRT dengan Transjakarta, wah ini harusnya MRT lebih tinggi gini segala macam. Nah, ini yang kita pengen coba naikkan kelasnya, bahwa enggak, pengguna angkutan umum itu sama, mau dia naik MRT, mau dia naik KRL, LRT ataupun Transjakarta, itu semua sama. Nah, jadi ini juga cara kita untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan juga dalam tanda kutip dignity-nya pengguna angkutan umum yang berbasis jalan, kita bilangnya. Jadi seluruh angkutan umum berbasis jalan bus gitu ya, dari mulai BRT, tadi juga ada beberapa pertanyaan, ini bagaimana nanti kalau saya mau ke Rempoa mau apa, jadi rute yang non BRT pun juga kita fasilitasi di sana. Jadi memang ini benar-benar menjadi melting pot baik dari sisi orang-orangnya maupun juga dari sisi movement. Jadi east west movement gitu, dari Tendean ke Ciledug, dan juga nanti bisa ke Rempoa, ke Joglo dan segala macam. Terus juga north south itu juga bisa difasilitasi di sana. Jadi memang ini yang kita coba tawarkan, bahwa kayaknya memang zaman saya masih kecil gitu ya, mungkin ini zaman tempat nongkrongnya Pak Hari ini itu ini tempat nongkrongnya Pak Temi itu, dia pernah ngaku soalnya sama saya. Iya, betul. Itu tempat yang cukup happening katanya gitu, di CSW dekatnya PLN situ, tempat nunggu bus juga di sana gitu loh. Jadi memang secara histori pun mungkin tahun-tahun 90-an awal CSW sendiri juga memang sudah menjadi quote-unquote terminal bayangan. Nah, ini sebenarnya kita dengan sistem yang sudah lebih mature gitu ya, Transjakarta, yang ditata, yang headway-nya pun juga konsisten, bisa diatur. Ini kita mencoba membuat tadi yang poin-poin tadi itu. Jadi ada yang di atas, ada juga yang di upgrade, ada juga yang pakai modanya moda rel. Nah, ini sebenarnya konsep-konsep itu yang kita coba hadirkan di CSW tersebut. Ya. Oke. Berarti memang bukan hal yang utama lah tadi komersial ya, kira-kira Pak ya. Kita harus lebih ke arah integrasi dan tetap keterhubungan tadi Pak ya. Intinya Pak ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya komersial sendiri mungkin saya juga perlu tambahkan. Tadi kan kita sebut di awal ada juga iconic. Nah, memang Transjakarta sendiri ada kita semacam inilah next project kita untuk bagian dari revitalisasi. Ini kita namakan itu adalah halte ikonik. Lokasinya nanti kita simpan dulu aja gitu ya. Mungkin nanti untuk sekelas yang berikutnya. Tapi memang konsep komersial ini itu juga sudah mulai kita usung di desain-desain halte-halte yang berikutnya. Jadi Transjakarta ini saat ini kita juga sedang kembangkan selain halte ikonik tadi itu, lalu juga halte yang memang terkoneksi dengan KAI, KRL. Di beberapa stasiun-stasiun. Jadi tadi mungkin ada yang lainnya juga next step-nya apa. Nah, jadi ada beberapa lokasi-lokasi yang kita sedang kembangkan untuk nanti bersama Pemprov DKI dan juga kolaborasi dengan KRL PT KAI itu untuk membuat integrasi atau konektivitas yang ada di sana. Gitu. Mungkin yang saya perlu tekankan juga satu lagi di sini, memang kota kuncinya sebenarnya membangun CSW dan juga membangun fasilitas integrasi lainnya, ini kolaborasi. Konsep yang selama ini diusung oleh Pak Anies sendiri dan juga oleh jajarannya gitu, bahkan sudah punya logo sendiri gitu, Jakarta Kota Kolaborasi. Oke Pak, kolaborasi nanti kita bahas Pak. Sebentar Pak.
Oke. Kalau gitu, cuman saya pengen mention aja sedikit. Siap. Nanti ini intinya dari acara ini adalah kolaborasi. Saya mau ke pertanyaan dulu Pak, sebelum ke Pak Marvin. Ini ada pertanyaan ke Pak, mungkin ke Pak Hari ya. Ini cukup menggelitik sebenarnya tadi saya lihat nih. Saya juga ingin bertanya juga sebenarnya. Dari Agus, Pak, izin bertanya, bagaimana konsep penyeberangan yang ideal, mengingat manusia justru dikalahkan demi lajunya kendaraan bermotor? Mengapa tidak diupayakan penyeberangan sebidang yang diimbangi dengan menekan laju kendaraan bermotor? Agar yang utama adalah pejalan kaki. Dan pejalan kaki adalah penumpang angkutan umum yang diutamakan daripada kendaraan bermotor. Maksudnya kenapa yang jalan malah ke atas gitu loh, Pak? Kenapa nggak yang jalan tuh harusnya itu di bawah gitu loh? Karena kan yang diutamakan harusnya pejalan kaki gitu, Pak. Kira-kira pertanyaannya, Pak. Yang ideal itu seperti apa sih, Pak? Nah, kita pengen tahu nih, Pak. Ya, memang beberapa konsep kan dilihat dari sisi ruas jalannya. Ruas jalan ini kan ada yang namanya arteri primer, arteri sekunder, ada kolektor, ya kan? Nah, kalau kita bicara penyeberangan, gitu, kalau di dalam lalu lintas padat, ya, lalu lintas padat, kemudian ridership yang tinggi, itu nggak mungkin kita buat semacam pelikan cross atau zebra cross, karena itu sangat mengganggu tingkat kemacetan tinggi. Makanya kita buat JPO. Tapi kalau yang ridership-nya nggak tinggi, artinya tingkat kemacetan lalu lintas nggak tinggi pun, kita buat zebra cross atau pelikan cross seperti di Tamrin, Sudirman itu kan juga JPO kita copot, kita gunakan pelintasan sebidang yang di bawah. Namun ada juga begitu di situ ada pelintasan busway, kemudian ada kecepatan tinggi, akhirnya kita naikkan elevated ke atas. Jadi kita buat secara fungsi jalan, kelas jalan maupun yang lainnya. Ada pertimbangan-pertimbangannya, JPO dibuat elevated maupun kita buat secara letak sebidang yang seperti pelikan cross atau zebra cross tadi. Ini sesuai konteks dari lokasi tersebut ya Pak ya. Betul. Analisanya dan lain sebagainya itu sudah Karena dipertimbangkan. kita membuat JPO sendiri itu tidak serta-merta dari Dinas Bina Marga, kan enggak. Pertama biasanya permohonan. Permohonan dari masyarakat atau mungkin dari siapa ya. Pak, di sini sering kecelakaan lalu lintas, Pak, gini. Akhirnya permohonan masuk. Kemudian kita kaji dengan Dinas Perhubungan, titiknya apakah ideal di situ dibuat JPO. Begitu ada rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan, baru Dinas Bina Marga kita mengeksekusi. Gitu. Tidak serta-merta, saya mau bikin JPO di sini, enggak. Itu ada kajiannya. Gitu. Pasti, Pak. Ya. Oke. Sekarang baik, terima kasih Pak jawabannya Pak. Semoga tadi menjawab ya pertanyaannya. Saya rasa cukup jelas tadi, tergantung konteks di mana penyeberangan tersebut berada pastinya. Pada Pak Marvin nih, dari Studio Lawang ya Pak. Nah ini kan sayembara 2018, sekarang 2021 cukup cepat sih menurut saya sih dari sayembara, terus akhirnya kebangun nih, jarang-jarang nih kayak gini nih. Beruntung sekali nih Anda. Nah tentunya dalam waktu itu pasti terjadi kolaborasi antar baik antar instansi atau dengan siapa yang berkepentingan di situ. Nah pengen cerita ya, kolaborasi itu seperti apa sih dan bagaimana kolaborasi itu bisa mempengaruhi hasil desain? Apakah mengelevate-nya, menambahkan added value, atau malah ada ide-ide baru yang terbesit di situ? Kira-kira gimana tuh Pak? Ceritanya Pak. Mungkin saya kasih insight sedikit. Jadi begitu kita menang sayembara ini dan sebelum kita lanjut ke DED itu memang kami mencoba untuk mengkonsultasikan desain ini ke beberapa komunitas gitu. Terutama waktu itu ke ITDP ya. Jadi kami coba paparkan dan mungkin itu tuh Pak Yoga masih di TDP. Oh ya waktu itu Pak Yoga masih di TDP belum di mantan bos TDP itu Pak Yoga. Walaupun waktu itu nggak ketemu dengan Pak Yoga, tapi ada masukan dari TDP mungkin jembatannya terlalu kecil gitu dan bagaimana kalau misalnya diperlebar dan seterusnya, dan itu semua masukan-masukan itu, dan juga kami waktu itu minta masukan dari komunitas Cunmap ya Gus ya, untuk difabel gitu. Memang banyak sekali tantangannya pada saat dari masukan, kemudian yang perlu diingat juga itu ke kondisi existing dan juga kondisi existing sih yang mungkin paling challenging gitu, karena kita ini kan membangun di atas median, di atas jalan dan juga di atas trotoar gitu. Jadi kami pun sangat harus berhati-hati dalam menempatkan kolom gitu. Bahkan sebelum kami menempatkan kolom itu kami melakukan yang namanya georadar gitu kan, dan georadar itu bahkan setelah di georadar
3 kali pun masih ada saja yang titik kolom itu yang ternyata kena dengan apa namanya utilitas di bawah gitu. Pak Hari mungkin juga semuanya sangat sama problemnya ya, sama semua problem. betul makanya jadi harus ada tes fit dulu Pak Martin. betul akhirnya tetap harus dibuka dan jadi akhirnya dilihat secara manual gitu kan. Tapi ya jadi masukan-masukan itu kami coba untuk absorb, kami coba untuk terapkan dalam kondisi segala keterbatasan yang ada di lapangan, dan juga kami tentu bawa ke instansi-instansi gitu. Salah satunya waktu itu kami juga mempresentasikan ini ke Dinas Bina Marga gitu, dan juga ke Dishub mendapatkan masukan-masukan. Dan memang waktu itu pada saat kami ke Dinas Bina Marga mengatakan kalau wah ini memang desainnya udah satu visi dengan yang waktu itu satu visi dengan Dinas Bina Marga secara mengutamakan pejalan kaki dan mengecilkan simpangan dan seterusnya gitu. Dan juga sejak sayembara itu desain itu terus berkembang, dan menurut saya itu berkembang ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi tentu setelah kami menang sayembara kemudian datang ke beberapa komunitas itu, kami juga masuk ke tim ahli bangunan gedung gitu di sidang di TABG, dan itu di situ juga ada masukan-masukan lagi. Mungkin Bagus bisa jelaskan atau bisa tampilkan ini perkembangannya dari awal kita sampai kolaborasi itu dan apa yang terjadi sampai akhir yang terakhir. Ya betul. Jadi kalau bicara tentang kolaborasi ya, bisa dikatakan memang CSW itu buah karya bukan hanya kami sebagai desainer gitu ya, tapi memang begitu banyak input dan antusiasme dari masyarakat yang menjadi landasan tambahan untuk kami mendesain gitu ya, merancang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Marvin gitu ya. Pada awalnya setelah menang sayembara, karena sayembaranya juga cepat ya, saat itu hanya dalam durasi 1 bulan. Lalu juga kita dinyatakan sebagai pemenang, lalu kami berusaha untuk mendapatkan input dari owner Transjakarta saat itu, juri, Dewan Juri ada Pak Uli, dan lain sebagainya. Lalu juga ada komunitas-komunitas ITDP, Unmap, dan lain sebagainya. Mas Temi sebagai dari TGUPP. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah masukan juga yang dari PABGAP gitu ya. Jadi pada mulanya sayembara kita bisa lihat mungkin kalau dari kami sudah sekintas langsung paham ya maksudnya perbedaannya di mana gitu ya. Mungkin ini bisa jadi games gitu. Apa saja perbedaannya sebutkan gitu. Tapi pada dasarnya yang bawah nggak ada Transjakartanya, Mas. Ya pada awalnya gitu ya, kita merencanakan mungkin membentuknya pengen bunggaran gitu ya. Karena ingin menghormati bangunan ASEAN yang merupakan salah satu peninggalan arsitektur modern Indonesia, itu bangunan ASEAN. Kita ingin mereplikasi istilahnya proporsi dari fasad ASEAN itu yang karya Pak Suyudi. Dan saat itu yang terpikirkan dan saat itu kami presentasikan adalah kita menggunakan perforated metal dan semacamnya gitu. Tapi kemudian berkembang menjadi membran agar bisa ada atraksi lampu juga, lalu juga ada masukan tadi untuk memperlebar gitu ya. Jadi cakranya ini kita sebut jembatan ini sebagai cakra. Jadi Skybridge itu sebetulnya cuma buletannya doang. Tapi kalau disebut secara keseluruhan menjadi istilahnya yang saya temukan di jalan itu adalah kumpulan mode CSW ASEAN. Ini kita coba untuk menghormati masukan-masukan dari komunitas-komunitas. Jadi tadi sempat ada pertanyaan bagaimana kenapa tidak penyeberangannya sebidang. Dan justru ini juga nanti kita bisa mengalami bahwa cakra ini memang hanya berfungsi sebagai pada awalnya dulu didesain untuk jadi alat penyeberangan juga gitu ya. Tapi nanti cakra ini memang menjadi orientasi transit saja. Tapi penyeberangan semuanya nanti tetap akan dimaksimalkan di bawah. Nah, lalu juga yang menarik tadi sempat dari TABGAP, bagaimana fasad yang sudah dibuat
kami dikritik gitu ya, oleh para profesor-profesor, ada Profesor Gunawan, Profesor Danisoro, dan lain sebagainya, agar tidak terlalu gelap, agar tidak terlalu masif, dibuat kesannya lebih ringan dan lebih terbuka. Oleh karena itulah kami rasa masukan itu sangat baik. Ini memang dia sedikit mengambil benang merah bentuk dari ASEAN ya? Betul. Banyak ya? Sedikit banyak terinspirasi dari ASEAN. Jadi ASEAN terinspirasi dari Bundaran TSW, kita terinspirasi dari ASEAN. Nanti ini satu kawasan semuanya hasil sayembara. Kan seberangnya Aset Peruri. Saya Peruri dan Kejaksaan Agung gitu ya. Kejaksaan Agung ya, udah ada ASEAN kan udah baru. Jadi, CSW jadi. Ikutan ya, Mas? Ya pasti semua arsitek ikutan sih mungkin ini. Lalu dari ABGAP ini, setelah itu mungkin desain perubahan-perubahannya lebih banyak dari Transjakarta ya, Transportasi Jakarta, karena tugas kami sudah sampai sejauh tidak bisa mengawal sampai akhir gitu ya. Jadi memang perubahan-perubahan itu seperti Pak Marvin bilang dan Pak Yoga bilang, semuanya untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang lebih baik gitu ya. Pasti perubahan-perubahan itu, penyesuaian-penyesuaian desain itu pasti ada, tapi kami rasa itu nanti akan lebih baik gitu ya. Penyesuaian. Pak Yoga mau nambahin Pak untuk kolaborasi Pak? Untuk kolaborasi, ya ini sebenarnya terus terang kita ngebikin ini. Jadi tadi kan kolaborasinya itu didesain ya. Pada saat konstruksi itu kalau nggak ada kata-kata kolaborasi, mungkin kita akan sulit sampai bisa CSW terbangun saat ini. Saya apresiasi sekali itu kolaborasi atau support gitu ya. Mungkin kalau ini lebih ke arah support dari Pak Hari dan jajarannya di Dinas Bina Marga, karena memang banyak sekali dari mulai utilitas, perizinan dan lain-lain yang itu perlu ada penyesuaian. Jadi tadi sudah digambarkan dari desain aja udah rumet, apalagi ngebangunnya gitu. Jadi kita di sini pun juga harus membongkar JPO existing yang sampai tadi yang ke arah 5 lantai, tapi hanya JPO-nya saja. Kalau yang ke lantai 5-nya masih ada. Itu juga harus kita ubah, harus kita bongkar karena ternyata tadi banyak yang penyesuaian lapangan lah ibaratnya seperti itu. Terus juga di desainnya pun akhirnya juga banyak ada penyesuaian juga, karena ada satu cerita, mungkin ini satu anekdot di mana jadi saya dapat ceritanya dari orang MRT. Dia sampai nggak tidur selama berapa malam. Waduh. Karena kita mau bikin bore pile, mau bikin pondasi, itu jaraknya hanya 1,5 meter dari tegangan saya lupa berapa kafe, 10 kafe atau berapa. Pokoknya yang tegangan tingginya lah, ibaratnya kalau itu kena, besoknya MRT nggak beroperasi gitu. Itu lainnya. Jadi itu modelnya dia sampai panik lah. Kita semua juga di Transjakarta juga sama-sama gitu, kontraktor apalagi. Nah, jadi memang ini semua support dari mulai yang paling besar memang Dinas Bina Marga, lalu juga Dinas Perhubungan, lalu juga Dinas Distamhut dan lain-lain, seperti juga MRT juga sama. Jadi memang di sini sampai kita recokin itu Jakpro dan juga anak usahanya gitu, karena ada hubungan dengan salah satu Videotron dan lainnya. Jadi memang ini pusing banget sih bikin kayak gini itu. Lalu juga yaitu di situ kan bukan hanya melting pot dari sisi movement, tapi juga melting pot dari sisi penegak hukum. Artinya di situ ada kejaksaan, ada Mabes Polri gitu kan. Ibaratnya kita salah sedikit aja ada kecelakaan kerja atau apapun, itu juga pasti risikonya besar sekali. Jadi ini yang kita juga nggak mau upset a lot of people gitu. Dan satu lagi tantangan terbesar juga masalah traffic gitu. Karena kan kita itu kan trafficnya lalu-lalang segala macam. Padahal kita juga ada pressure juga untuk bikin ini dengan waktu yang cepat. Jadi memang akhirnya penutupan ini pun ya tadi kita sangat-sangat disupport juga dengan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya gitu. Jadi ini sebenarnya menekankan sekali bahwa untuk membangun di kota Jakarta, apalagi di bangunan publik, dan kami ini kan meskipun kami BUMD, tapi kan bisa dibilang semi swasta dan juga semi pemerintah gitu. Tapi kalau dalam konteks ini mungkin bisa dianggap juga sebagai semi swasta. Jadi memang untuk swasta pihak korporasi untuk membangun
di fasilitas publik, ini kalau nggak ada support dari pemerintah, itu akan sangat-sangat sulit. Gitu. Jadi menurut saya Jakarta Kota Kolaborasi itu bukan hanya sebatas dicap aja. Ini dari Transjakarta kami sudah mengalaminya sendiri, itu benar-benar di hatinya dan juga di tindakan-tindakannya para pelaku di Pemprov gitu loh. Jadi memang ketika kita minta ini, karena tadi sama-sama misinya sama, goalnya sama untuk membangun integrasi yang ujung-ujungnya untuk memudahkan angkutan umum dan juga membuat kalau slogannya adalah maju kotanya, bahagia warganya. Nah, jadi itu yang menurut saya sebuah konsep yang bukan hanya di tataran kata-kata gitu ya, tapi justru ini udah sampai ke hati gitu. Jadi sehingga otak pun atau tindakan pun kalau melakukan itu ya udah nggak mikir lagi gitu. Jadi kayak saya ke Pak Hari cuman WA, ya wes jalan gitu. Itu udah kalau kata-kata gitu tuh udah alhamdulillah lega banget. Jalan Pak, jalan. Gitu. Jadi banyak sekali yang support yang luar biasa gitu, dan memang kita nggak bisa ngebangun sistem transportasi dan juga perkotaan ini hanya pemerintah aja atau juga hanya swasta aja atau juga hanya BUMN. Jadi ini memang harus benar-benar semuanya campur aduk kolaborasi. Ya, itu mungkin Mas Tommy. Ya, saya ada pertanyaan lagi nih, menarik banget nih, cukup menarik dari Muhammad Faisal. Izin bertanya, kalau semuanya izin bertanya, apakah ada respon desain khusus terhadap perubahan commuting behavior masyarakat Jakarta sendiri? Misalkan dengan pola commuting dengan sepeda lipat atau skuter listrik dan sebagainya. Karena kan kedepannya mungkin kita nggak cuma jalan kaki aja tuh, mungkin ada alat-alat transportasi individual baru gitu. Nah itu gimana tuh kira-kira responnya? Mungkin siapa? Terserah. Dari Pak Yoga kali. Boleh. Hari mungkin. Pak lempar nih. Hari dulu, Pak Hari kan sebagai. Ya boleh satu deh dari Pak Hari. Jadi konsep ke depan Jakarta memang mindset-nya harus berubah. Jadi yang pertama yang kami dapat istilahnya atau instruksi dari Pak Gubernur bahwasanya Jakarta itu harus berubah mindset-nya. Jadi yang pertama adalah memang mengutamakan adalah pejalan kaki. Ya. Yang kedua yang non motorized. Yang non motorized berarti apa? Sepeda termasuk skuter, kendaraan berbasis listrik. Yang ketiga baru angkutan umum. Yang terakhir baru mobil pribadi. Artinya apa? Makanya pada saat saya mengecilkan, sebetulnya saya tidak memperkecil jalan, ya. Memperlukan ada anekdot, wah Jakarta sekarang trotoarnya gede-gedein, jalannya disempit-sempitin, kan ada tuh banyak yang komplain kalau kata saya lagi bangun trotoar, waduh, di netizen buzzer itu udah banyak banget tuh bikin macet apa ini itu. Jadi memang ke depan memang bukannya saya mengecilkan jalan, waktu itu kita bukannya berantem sama dinas perhubungan, kalau dinas perhubungan kaitan dengan headway kan, kalau saya kan pejalan kaki. Nah sekarang sudah satu frekuensi, artinya apa? Ya memang ke Jakarta ke depan adalah memang kita akan bangun pedestrian sebanyak-banyaknya, selebar-lebarnya. Karena apa? Yaitu tadi, untuk kenyamanan pejalan kaki, untuk menuju mana? Ya ke kawasan TOD tadi, ke MRT, ke Transjakarta, ke Jaklingko, maupun sehingga apa? Orang nyaman gitu, jalan kaki dari rumah, naik sepeda atau skuter listrik atau apapun, langsung ada tempat parkir, dia langsung gitu loh. Jadi artinya memang konsep ke depan demikian. Jadi memang kita juga sudah membuat roadmap pedestrian mana yang akan kita bangun. Contoh nih, CSP udah jadi. Mau nggak mau, kawasan Kebayoran saya akan sulap itu. Tahun ini kita sulap kawasan Kebayoran itu, kita buat sirip-siripnya itu dari Kebayoran Baru itu kita buat untuk menuju ke CSP itu lebih aman dan nyaman. Sehingga dari Kebayoran Baru mau masuk ke CSW itu semua nanti akan kita buat. Ini tahun ini kita kerjakan. Artinya apa? Itu kan satu bentuk supporting, bahwasanya kita memang sudah satu frekuensi. Ke depan tuh memang kita putuskan pejalan kaki itu harus nomor satu. Ya, kemudian ada angkutan lain, sudah kita tempatkan di pedestrian itu ada sepeda yang yang sudah disiapkan kan oleh teman-teman komunitas maupun dari sepeda yang disewa yang pakai aplikasi, kemudian nanti ada skuter listrik atau apa ya, sehingga itu memudahkan ya, spot-spot itu nanti memang kita buat perizinannya ya sudah, yang penting intinya kalau pedestrian lebar lebih dari 5 meter boleh dipakai berbarengan dengan ini. Kan saya dikomplain nih, wah
begitu kita bangun trotoar lebar nantinya ada PKL apa nggak ada kita sekarang. Sekarang justru kolaborasinya pedestrian yang lebih dari 5,5 meter sesuai Permen 3 2014 PU itu boleh digunakan bersama-sama asal tidak mengganggu aksesibilitas si pejalan kaki. Contoh nih yang di Taman Sudirman sudah ada kayak tempat spot berjualan, tapi memang terkoordinir nih, bukan PKL yang kaleng-kaleng nih, yang bagus lah ya. Kemudian kedua di Terowongan Kendal juga sudah ada kayak tempat orang berjualan yang disabilitas. Kemudian nanti akan ada namanya bike lounge. Artinya di sepanjang Taman Sudirman nanti akan kita bangun bike lounge untuk orang sepeda capek, di situ nanti ada shower mandi, ada tempat santai-santai gitu. Jadi artinya apa? Ya kita buat trotoar yang lebar itu selain untuk pejalan kaki, untuk sharing. Sharing yang penting aksesibilitas orang itu tidak terganggu. Beda kan kayak dulu pejalan kaki, pedestrian cuma 1,5 meter. Gimana mau buat sharing, orang jalan kaki udah senggol-senggolan. Nah sekarang makanya kita perlebar pedestrian itu fungsinya untuk itu tadi, untuk sharing supaya itu melengkapi pejalan kaki supaya tidak capek kalau jalan jauh gitu. Terima kasih. Oke. Ini ada yang mau menambahkan? Mas Yoga mungkin, Pak Yoga? Iya, saya mau nambahkan kalau nanya tentang sepeda jangan sama Pak Hari, pasti jawabnya panjang. Pak Hari itu soalnya hobinya naik sepeda, jadi karena Kepala Dinas Bina Marga yang harus ngurusin jalan untuk mobil, justru malah fokusnya sekarang untuk naik sepeda dan untuk pejalan kaki. Ya, di sini sebenarnya mungkin kita semuanya ngomong wah pantas sih. Jadi kalau kita ngecek kerjaan pantas pakai sepeda cobain. Jadi kalau sama Pak Hari itu sepedaan dari ujung ke ujung. Saya sendiri mau ngikut tuh udah susah lah pokoknya. Jadi mungkin gini sih kalau dari saya itu konteksnya mungkin ke perkotaannya. Tapi kalau saya tarik balik ke Transjakarta sendiri, artinya yang konsep sepeda lipat, skuter dan segala macamnya itu, ini juga yang kita coba untuk inkorporasi juga. Jadi memang bisa masuk ya Pak? Kita memang apa ya? Bisa masuk ya sepeda lipat ya? Kalau sepeda lipat sama skuter yang dilipat bisa. Tapi masalahnya ada jam-jam tertentu. Jadi kita juga harus menyadari bahwa kalau dibandingkan dengan MRT boleh atau KRL boleh gitu. Pak, saya penasaran juga nih Pak, mau motong Pak. Itu kalau sepeda lipat itu kalau masuk ke Jakarta tuh ada kuotanya nggak Pak? Jangan-jangan kalau semua orang buat sepeda lipat masuk penuh Pak. Nggak pengen penasaran aja saya. Sebenarnya gini, kita jadi fokusnya itu justru memang saat ini era kebijakan kita lebih di off-peak gitu. Jadi kalau off-peak kita akhirnya itu yang kita bolehkan. Memang kita lagi coba carilah formulasinya. Karena kan ya tadi kita nggak bisa memungkiri pada saat jam sibuk itu bus-bus kita yang kita kan ada variasi lah, bisa sampai 100 orang dalam bus gitu ya. Tapi juga ada yang cuma mungkin 60 atau 50 atau bahkan beberapa bus cuma muat sampai 30. Nah, jadi kita juga mungkin harus rasional juga beberapa space-nya itu. Ya kalau harus bawa-bawa yang sampai gimana itu kan agak repot. Namun yang terkait dengan halte ini yang kita juga lagi dorong karena memang kita juga melihat saat ini keluhan pelanggan itu kan banyak justru malah di rem yang sangat panjang banget. Memang niatnya pada saat dibangun mungkin baik gitu untuk memfasilitasi kursi roda. Nah, namun ternyata pas kita saya pernah itu nyoba pun di tahun 2018 dengan kursi roda itu kemiringannya pun juga nggak terlalu ideal. Lalu juga ada dan tangga pun nggak tersedia di sana. Nah, jadi kita coba untuk fasilitasi lebih. Jadi memang contohnya ini sekarang starting di CSW dengan adanya eskalator gitu ya, terus tangga dan juga lift. Ini yang paling penting adalah di liftnya. Kita pengen coba set new bar lah untuk pengguna kita. Jadi ini yang kita dorong di halte-halte yang berikutnya. Itu mungkin nanti kita akan tambahkan juga sebisa mungkin kalau space-nya ada itu dengan dengan adanya lift tadi itu. Jadi untuk memastikan orang yang memang berkebutuhan khusus atau perlu menggunakan kursi roda mereka difasilitasi. Begitu mungkin ini sedikit menyimpang dari yang sepeda, tapi intinya memang kita mencoba untuk memastikan halte-halte kita pun juga bisa diakses gitu ya dengan orang yang menggunakan sepeda lipat kita atau skuter lipat untuk bisa space-nya ada dan juga cukup gampang lah untuk naik ke sana. Gitu mungkin Mas Ton. Terima kasih Pak. Bentar, saya tanya satu pertanyaan lagi.
Tadi ada yang bertanya, mana ya jadi hilang. Intinya gini sih Pak, tadi ada yang bertanya masalah bangunan green building, cuman nggak ke arah itu. Saya cuma mungkin nanya kan, tadi kan Pak Marvin sempat nyinggung tentang Garden City ya, Kebayoran ya. Karena kan memang secara penataan ini setiap, saya ngomongnya apa, instansi atau setiap stakeholder tuh punya konsep masing-masing. Misalnya ya, TOD Blok M, dia punya konsep sendiri tuh, creative and green atau apa gitu ya. Nanti ada lagi bikin development baru nanti misalnya di Kejaksaan atau di Aset Peruri atau di mana dia punya konsep baru nih. Terus CSW juga punya konsep ini. Nah itu supaya jalinannya itu bisa terajut dengan baik itu gimana ya? Jangan sampai kan kita nggak mau nih wajah kawasan ini jadi beda-beda gitu. Apa memang ada pembahasan khusus maksudnya secara brief gitu ya, secara kawasan ini harusnya seperti ini, itu ada nggak sih Pak? Konteksnya Pak? Ya, mungkin saya coba ya Mas Yoga. Ya, Memang gini, boleh. dalam kita membuat satu kawasan ya, mau Blok M Kebayoran, mau yang di Fatmawati, mau di mana, itu pasti kalau sudah menyangkut satu kawasan, pasti biasanya dibahas di tingkat provinsi. Jadi di sana nanti siapa pemangkunya, umpamanya Transjakarta. Nanti di situ akan ada SKPD pemangku yang berhubungan. Contoh mungkin Bina Marga, Perhubungan, Dinas Taman, Dinas Citata. Jadi seluruhnya itu sudah dikolaborasikan dulu. Jangan sampai pada saat menentukan satu kawasan itu SKPD maupun si pemangku tadi itu jalan sendiri-sendiri. Itu nanti akan nggak match gitu, nggak akan nge-link, sehingga nantinya jadinya pun juga nggak optimal gitu. Biasanya ada pembahasan di tingkat provinsi. Biasa juga Pak Gubernur langsung mimpin itu kalau sudah yang kawasan strategis itu pasti akan ada pembahasan di seluruh SKP maupun pemangku nanti akan ditunjuk yang ditugaskan menjadi pelaksananya. Oke. Baik. Oke, sekarang saya ke Pak Marvin nih. Ini kan yang baru dilaksanakan sekarang tahap 1 ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Bisa Udah tahap selesai 2 ya? Mas. Udah selesai ya? Jadi udah sekalian langsung ya? Langsung sekalian 2 tahap ya berarti ya? Betul. Oke. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak di center mutakhirnya kan belum di launch nih ya? Belum di launch ya? Atau sudah beroperasi ya? Belum. Tapi Nah, mumpung belum beroperasi, bisa ceritakan nggak nih Pak, di center akhirnya nih, setelah kolaborasi semuanya nih Pak? Mungkin kalau tadi sebenarnya sudah sempat dimention ya. Jadi memang ada beberapa penambahan dari sejak sayembara sampai dengan yang terbangun sekarang gitu. Mulai dari lebar cakra yang ditambah, kemudian juga bentuk bangunan pun sebenarnya disesuaikan gitu bangunan, karena ternyata yang dulu itu waktu di sayembara pada saat diplot di kondisi existing, kolomnya itu posisinya tidak akan konflik dengan utilitas yang ada di bawah gitu. Jadi itu pun kami sesuaikan, dan juga ada kebutuhan yang kami tambahkan seperti toilet livable, terus juga nursery room, itu semua memang yang datang setelah setelah proses kolaborasi ini berlangsung gitu. Dan juga ada penambahan lift, karena memang di awal itu seperti yang saya sempat sampaikan tadi, kondisi existingnya itu sangat terbatas gitu, sangat terbatas, sehingga kita mungkin waktu itu pada saat sayembara mungkin pemikirannya boro-boro kita mau naruh lift gitu ya, tapi kita mau milih posisi untuk naruh eskalator aja tuh sulitnya luar biasa gitu. Sampai mungkin eskalator pun juga tidak not the most ideal size, and juga kemiringan gitu, karena yaitu kita bekerja dengan kondisi existing, kita bekerja dengan kondisi yang sudah ada, sehingga kita harus mencari solusi terbaik dengan kondisi yang ada gitu. Lift itu baru dalam desain pengembangan kita, setelah kita kemudian menstudi kembali, kayaknya bisa nih ditaruh lift gitu. Dan kami coba usulkan ide lift itu kepada Pak Yoga, walaupun pada Transjakarta lah in general, walaupun di awal itu tidak ada, ternyata itu diterima, dan memang setelah kami coba plot itu bisa gitu. Dan ya akhirnya itu ada penambahan, bahkan setelah di akhirnya yang terbangun ini ada penambahan di sisi timur ya Pak Yoga, untuk halte. Itu pun juga sesuatu yang tidak ada di TOR maupun di dalam desain pengembangan gitu. Jadi memang ini terus berkembang karena adanya kolaborasi dan adanya perkembangan di lapangan juga gitu. Oke. Jadi kalau mau tanya desain Mukhtakhir,
Jakarta sih yang bisa menjawab. Saya sebenarnya ada videonya. Mau nanya kartu bridging-nya susah tadi. Silakan nanti datang ketika sudah di launching gitu. Oh iya, siap. Tadi ada video juga sih, udah kelihatan sih. Itu berarti yang di video udah tahu semua berarti ya. Sebenarnya sih kita ada video yang lebih mutakhir lagi dengan lampu-lampunya. Cuman baterainya waktunya nggak cukup. Iya. Tadi yang nanya itu saya lupa tadi namanya, saya jelaskan yang masalah desain tadi jawab Pak Hari tadi dari Ricky Purbaya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, sekarang kita untuk closing statement aja karena waktu sudah semakin larut juga untuk mungkin sudah pada capek juga. Dari Pak Hari dulu, statementnya Pak, impact dan benefit apa sih Pak yang sebenarnya diharapkan dari Dinas Bina Marga terhadap CSW ini Pak, buat masyarakat Jakarta tentunya Pak? Ya, udah ya. Oh ya. Ya, memang yang kita harapkan dari CSW ini dengan terbangunnya ini tentunya ini menjadi satu tempat integrasi yang nyaman, aman bagi para pengguna transportasi moda ya, tentunya ini akan menjadi sangat menarik lah ya, karena yang dulunya sangat manual sekarang udah automatically udah istilahnya udah keren, bagus, nyaman dan aman. Tentunya ini menjadi harapan daripada masyarakat. Yang kedua, bentuk kolaborasi ini memang terus kita bangun karena memang tanpa kolaborasi itu memang nggak akan berhasil. Memang dari desain awal sama yang sekarang terbangun pun memang terjadi penyesuaian. Tadi sudah dibilang, masalah utilitas, masalah fasad bangunan, kemudian masalah bentuknya, JPO-nya maupun rekomendasinya itu ada penyesuaian. Ada yang memang yang penting artinya dari sisi aturan regulasi itu tidak menyimpang. Artinya kita tetap secara koridor tetap kita memagari walaupun terjadi bentuk-bentuk penyesuaian, namun itu masih dalam konteks itu sesuai dengan aturan main. Ya, saya berharap dengan adanya CSW ini bisa menjadi ikon lah ya, menjadi ikon lagi Jakarta yang sekarang sudah menjadi wajah baru Jakarta dibanding yang sebelumnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Yoga, harapannya di Transjakarta terhadap pengembangan simpang CSW ini Pak, apakah menjadi prototipe untuk tempat-tempat lain konsep ini Pak, atau bagaimana Pak? Ya, jadi sebelum mungkin saya pengen jelasin bahwa sebenarnya kita plan-nya itu tanggal 22 kemarin, kita 22 Juni itu sebenarnya harusnya kita launch. Jadi ini harus 22 Juli ini sudah 1 bulan kita beroperasi, namun karena ada kenaikan kasus yang luar biasa dengan PPKM darurat, akhirnya kita sepakat untuk di hold dulu gitu ya sampai waktu yang kita belum bisa tentukan. Namun secara bangunan memang sudah ada sudah ready gitu, sudah bahkan kalau seandainya mungkin nantilah jangan sekarang, nanti begitu PPKM sudah level 1 atau mungkin udah nggak ada PPKM lagi, silahkan nanti main ke sana. Nah, tapi poinnya gini, CSW kami melihatnya ini adalah sebagai tonggak awal untuk Transjakarta perbaikan infrastruktur, terutama bagian halte. Jadi CSW baru dari awal dan juga itu sebagai momentum awal kita untuk program-program perbaikan berikutnya. Contohnya mungkin tadi saya lupa mention, nanti pada saat CSW launch kita juga ada fasilitas untuk face recognition. Jadi buka halte itu udah nggak lagi nge-tap, tinggal liatin muka langsung kebuka pintunya. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi pilot project gitu ya untuk ke sana. Nah, kami juga banyak nanti ke depannya, tahun ini kami sudah diminta oleh Pak Gubernur ditugaskan untuk merevitalisasi atau mengupgrade 100 halte, termasuk CSW. Jadi kita masih punya PR 99 lagi yang harus kita bangun. Jadi bukan bangun tapi lebih ke arah di-upgrade. Nah, konsep upgrade ini jelas itu akan mengusung berbagai konsep-konsep yang sudah kita terapkan di CSW. Jadi dari sisi aksesibilitasnya bahkan sampai ke integrasinya. Jadi ini yang memang kami berharap ke depannya itu CSW bisa menjadi inspirasi juga dan juga tadi menjadi suara yang keras gitu ya untuk mengingatkan kepada para pengelola dan juga para pelaku infrastruktur publik itu untuk transportasi bahwa integrasi harus dikedepankan. Dan bukan hanya di Jakarta, artinya mungkin di Jabodetabek, bahkan kalau bisa di kota-kota lain di Indonesia. Nah, jadi ini mungkin message yang bisa kita dorong gitu dengan adanya CSW, bahwa CSW it's all about integration, dan ini harus menjadi inspirasi untuk ke
seluruh fasilitas angkutan umum untuk bisa menjadikan integrasi sebagai semangat gitu untuk bisa dibangun. Mungkin itu Mas Tommy dari saya. Ya. Ini saya ada mau baca, kayaknya kritikan sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan media untuk warga atau siapapun untuk bisa menyampaikan pendapatnya nih ya. Ini juga saya juga kritikan juga nih. Seringkali saya perhatikan bangunan untuk umum seperti stasiun terbuat dari bahan kinclong tapi murahan, sementara negara lain mereka memakai bahan yang premium dan pastinya yang durable. Kalau di sini tentu yang premium ya harusnya ya. Ya, sip. Soalnya fasadnya membrannya aja dari Prancis. Nah, itu dia. Jadi nggak usah khawatir semuanya, ini udah pasti premium dan pasti durable nih. Karena kan biasanya ACP-nya kan yang begitu. tahan gores ya Pak Yuka. Betul Pak. ACP-nya tahan gores lah gitu. Nah, biasanya gitu nih. Siap. Nah, terakhir ke Pak Marvin nih. Saya juga seorang arsitek Pak, desainer juga. Kerjanya kita kan di sana tuh sebenarnya ngehayal ya Pak ya, ngangan-ngangan gitu ya. Terus ya alhamdulillah ada ngebayarin jadi terwujud kan gitu kan. Enaknya jadi gitu ya Pak ya. Kira-kira gitu ya. Nah, dalam bayangannya nih ya, kawasan ini nanti kalau udah jadi tuh idealnya tuh gimana tuh Pak? Harapannya Pak. Misalnya nanti wah saya pengen warga Jakarta nanti bisa itu gimana tuh Pak? Ya harapannya sih sebenarnya pertama-tama apa yang kami juga sebagai pengguna dari transportasi umum dan juga pengguna jalan ya, artinya sebagai pejalan kaki juga, semoga impian-impian yang mungkin dari dulu gitu kita impikan gitu bisa terwujud di Simpang CSW ini, yaitu ya kenyamanan pejalan kaki, kenyamanan kita sebagai pengguna transportasi umum berpindah dari satu moda ke moda lainnya itu benar-benar bisa tercapai gitu, dan terutama juga mungkin mengangkat kembali identitas dari kawasan itu yang sudah lama hilang gitu ya, dan semoga nanti kawasan ini tuh pada di kedepannya gitu itu bisa menjadi satu tadi saya mencari kata yang tepat, tapi mungkin menjadi satu role model gitu, atau menjadi satu titik mula dari sebuah perubahan stigma atau perubahan dari kita sebagai perubahan dari tingkat kenyamanan untuk para pejalan kaki, dan juga semoga nanti setelah setelah ini jadi semakin impian kami itu di awal itu sebenarnya di sekitar itu kalau memang kita mau sebut ini sebagai kawasan TOD yang murni gitu ya, atau bukan murni tapi yang memang proper gitu, seharusnya ya, kompleks-kompleks sekitar itu juga membuka diri gitu, dan mungkin menjadi transit plaza gitu. Bahkan sebenarnya waktu di Sayembara pun kami usulkan untuk di Taman ASEAN itu jadi transit plaza gitu, walaupun sempat diusulkan juga I think ke sana, tapi belum ada respon gitu. Dan yang saya juga kemarin sebenarnya senang itu pada saat kami melihat desain untuk kejaksaan yang baru ya, itu sudah mulai merespon dari simpangan tersebut gitu. Jadi semoga semangat untuk merespon dan juga untuk semakin menginspirasi, berkolaborasi, dan kemudian membuka diri dan menjadi benar-benar satu kawasan TOD yang diharapkan itu bisa benar-benar terwujud di kawasan ini gitu. Dan identitasnya bisa kembali. Mungkin dari Kak Bagus ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Jadi mungkin sebagai closing statement juga ya dari kami. Jadi memang berbicara tentang CSW memang tidak bisa lepas dari konteks historis, konteks permasalahan, konteks keruwetan yang sudah terjadi. Tapi apa yang kami semua di sini coba lakukan mungkin meminjam katanya Prof. Dani Soro gitu ya, bahwa kunci dari rantang kota gitu, kunci dari urban design adalah berbagi. Jadi bagaimana sebagai pengguna kendaraan pribadi misalnya bisa berbagi untuk pejalan kaki dan pengguna kendaraan umum. Bagaimana sebuah bangunan yang menjadi transportation hub itu bisa berbagi tidak hanya untuk Transjakarta sendiri gitu, tapi juga bisa berbagi untuk komunitas, untuk orang-orang yang memang kreatif dan lain sebagainya. Jadi
kata kunci memang peminjam kata Prof. Dennis Woro itu memang dibagi gitu ya. Dan harapannya sih ke depan semoga TSW tadi sempat ada pertanyaan saya baca juga, apakah bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Nah, di sini justru mungkin jadi kesempatan juga bahwa untuk meminta maaf jika memang kita tidak bisa memaksimalkan, tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Karena bagaimanapun bangunan ini dibangun dengan keterbatasan, dibangun dari segala persoalan. Jadi pasti tidak akan pernah puas gitu ya. Tapi yang saya yakini, yang kami yakini dan kami percaya adalah kami orang-orang yang terkait, baik dari Transjakarta, ada Pak Yoga, ada Pak Hari dari DBM, itu semua berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kawasan TSW ini. Jadi pasti nanti tidak akan puas, pasti nanti akan ada komentar buruk, pasti tidak bisa menyentuh semua, memuaskan semua lapisan masyarakat, tapi ya kami percaya bahwa semua orang telah berusaha untuk yang terbaik di bangunan ini. Oke, terima kasih closing statement yang sangat menyentuh. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran semua narasumber. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasinya dapat diterima dan dapat direspon dengan baik dari seluruh peserta, dan juga informasi ini menjadi berguna bagi seluruh warga Jakarta untuk bisa mengetahui kotanya lebih lanjut tentunya. Menikmati dan merasakan kota Jakarta secara langsung, bukan dari balik kaca kendaraan pribadi, merupakan impian dan hak bagi seluruh warga Jakarta. Koneksi yang terputus antar moda dan tidak memihak demografi warga tertentu adalah penyakit lama yang harus segera disembuhkan. Keterhubungan koneksi seluruh kota tidak hanya berkutat pada istilah integrasi fisik pembangunan, tapi juga menghubungkan kehidupan seluruh kota Jakarta. Connecting the life of Jakarta. Hubungan yang akan semakin menguatkan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Bersama saya Tommy Arif, sampai jumpa lagi di ruang-ruang kelas berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selamat malam, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Tommy. Gimana nih teman-teman? Sebentar. Operator bisa minta tolong. Tenang teman-teman, jangan kemana-mana dulu karena ini belum selesai. Oke. Nah, gimana nih tadi diskusinya menarik banget kan ya? Oke. Nah, jadi teman-teman sekelas yang ada di Jabodetabek ya khususnya, jangan lupa tuh sempetin datang ke launchingnya CSW. Karena kan tadi sempat di-mention ya, itu materialnya pokoknya desainnya tuh bagus banget lah, terbaik, udah yang paling terbaik gitu ya. Nah, oke, teman-teman sekelas, sebelum menutup diskusi malam ini, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi seri hari ini. Silakan ditulis kritik dan sarannya dari teman-teman semua. Di form tersebut itu ada di chat ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kita di Saya Talks di YouTube, karena nanti di channel itu kita juga bakal ngupload seri hari ini. Jadi rekamannya bisa teman-teman tonton lagi di YouTube kami gitu ya. Oke, jangan lupa juga dinyalain ya notifikasinya, karena nanti kan setiap bulan ini bakal ada seri terbaru gitu, yang gak kalah seru lah pokoknya. Oke, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saatnya pengumuman untuk 3 penanya terbaik. Selamat kepada, sebentar saya nyontek dulu, Mas Muhammad Faisal, Mas Riki Purbaya, dan Mas atau Pak ya ini, Wijaya Heri. Nah, selamat kepada 3 nama yang saya sebutkan tadi. Boleh silakan DM nomor HP-nya ke Instagram @studio_ansa_e untuk pengiriman hadiah. Oke. Teman-teman nih saatnya foto bersama, jadi monggo teman-teman sekolah silakan dinyalakan videonya. Mbak Operator, Mbak Indira, Kak Indira, Mbak Indira, apakah sudah ready? Sudah ready. Sebentar, ini kira-kira banyak ya penontonnya. Ya. Ada 3 slide ya. Ada 3 slide. Oke.
Link evaluasi tidak bisa dibuka. Oh, coba di copy ke browser ya linknya kalau nggak bisa diklik. Oke, silakan Mbak Indi. Hitungan ketiga nanti di hold ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Ditahan semua senyumnya. Oke, sudah. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih teman-teman sekelas. Terima kasih kepada teman berbagi kita, ada Pak Marvin dan Mas Bagus, ada juga Pak Hari dan juga Pak Yoga. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada IAI Jakarta dan juga para sponsor yang telah membantu keberjalanan acara. Oke, nantikan seri S-Class selanjutnya. Stay tune on our Instagram @studio_sa_e. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke. Dah. Selamat malam. Terima kasih Malam, semuanya. terima kasih teman-teman S-Class. Selamat malam dan terima kasih.